Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menginstal template WordPress sesuai demo konten. Sebetulnya video ini tentang cara import demo data WordPress di localhost ya, di komputer lokal kita. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara install themes atau template WordPress di localhost. Oke, mungkin ada yang bingung ya, apa sih import demo data WordPress gitu ya? Bagi beberapa teman-teman mungkin ada yang bingung ya. Nah, di sini saya sudah membeli template kemarin di video sebelumnya. Saya sudah membeli template dan menginstalnya ya, namanya Total Themes. Nah, di sini ada demo template yang sudah mereka install ya. Nah, saya ingin menginstal demo template ini untuk teman saya ya, di program bantuan membuat website gratis dari Summit Climb. Oke, nah di sini templatenya seperti ini, demo tampilan websitenya seperti ini ya. Nah ini templatenya namanya Total Themes, tampilan layoutnya seperti ini, demonya atau layoutnya itu seperti ini. Tetapi seperti yang di video sebelumnya, nanti layoutnya ini akan sama seperti ini, tetapi nanti akan saya rubah sesuai dengan kebutuhan website yang akan saya buat untuk teman saya. Oke, nah saya sudah membeli templatenya dan di sini ada beberapa file ya, ada all file. Di sini ada, kalau all file itu ada child themes, dokumentasi, install, kemudian lisensi, plugin dan sampel datanya. Jadi semuanya itu sudah ada di sana ya kalau kita beli template WordPress. Kemudian di sini ada sampel data. Sebetulnya di sini juga sudah ada ya sampel datanya di sini. Cuma saya pisah di sini supaya memudahkan pelajaran. Nah, di sini. Kemudian di sini ada file WordPress. Ini sudah kita install ya di localhost. Nah, untuk mengimport data atau demo seperti ini ya, kita harus aktifkan dulu XAMPP kita di localhost. Klik start. MySQL-nya juga klik start ya. Jadi Apache sama MySQL-nya di klik start. Kemudian ini kita minimize atau kita close. Kemudian klik localhost ya, enter aja. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, dashboard. Dashboard ini dihapus saja. Kemudian ganti nama website yang kemarin sudah kalian buat atau kita buat. Kemarin saya sudah membuat DJ Tour Bali ya. Kemudian enter. Nah, ini tampilannya. Di video-video pertama mungkin tampilannya tidak seperti ini ya. Ada gambar seperti apa ya, backgroundnya, kemudian ada kayak kendinya gitu ya. Nah, ini template yang saya beli Total Theme di ThemeForest ya. Ini dia Envanto ya, di Envanto saya beli sekitar $60. Oke, kemudian setelah ini aktif, mana dia? Nah, ini di DJ Tour Bali kita masuk ya. Ketikkan wp admin, kemudian masukkan username sama passwordnya. Nah, sudah. Kemudian kita ke plugin ya, pergi ke plugin. Karena kita mau mengimport template atau demo kontennya ya. Nah, sini WP Bakery-nya sudah ada yang baru ya. Berarti nanti saya akan update juga nih. Oke, jadi di sini kita pergi ke mana ya? Sebentar, tool ya, pergi ke tool. Oh ya, untuk mengimportnya kemarin kita sudah menginstal ya. Nah, sekarang kita pergi ke mana? Setting. Di sini ada yang namanya permalink ya. Kita pergi ke permalink dulu. Nah, di sini ada yang namanya localhost ya, sampel data. Nah, kita klik ini ya, atau di sini bisa juga post name percent. Pakai cara ini juga bisa ya, customnya seperti ini. Nah, ini juga bisa, atau di sini juga bisa. Sama aja ya kedua ini. Kalau dulu caranya di sini custom ya, kemudian kita ketikkan post name percent atau sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini ada kategori, ada outdoor, ada dan lain sebagainya ini ya. Saya biasanya supaya SEO friendly ini ya, saya ganti menjadi post name percent ya. Nah, ini karena ini sudah ada settingannya, jadi saya pilih yang post name. Kemudian klik save di sini ya. Nah, kemudian untuk mengimport demo kontennya sesuai dengan template ini, tampilan ini ya. Nah, ini kita pergi ke yang namanya tool ya. Di sini ada tool, kemudian ada yang namanya import di sini, import. Nah, di sini ada namanya WordPress ya, plugin WordPress ini kita install now. Nah, untuk menginstalnya ini kalian tetap harus online ya, meskipun di localhost ya, karena ini bukan di hosting kita. Kalian tetap harus online untuk mengambil datanya ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita run. Nah, sudah ya. Nah, di sini setiap kalian membeli template atau themes WordPress ya di Envanto atau di website lain, itu biasanya ada file-file petunjuknya ya, ada tutorialnya. Nah, ini
di sini ya. Kalau kalian lihat ada dokumentasi di sini. Nah, kalau kalian klik ini akan membuka halaman ini ya. Nah, ini saya close aja. Ini saya paste di sini supaya biar jadi satu browser ya. Nah, di sini ada tutorialnya seperti di video sebelumnya sudah saya kasih tahu download WordPress theme-nya, cara installnya ya. Nah, ini kalau kita klik ya, ini kan ada getting started. Nah, download WordPress theme-nya, bagaimana cara downloadnya di sini dijelaskan ya. Kemudian sampel data di sini ya. Nah, ini importing total theme demo. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada dijelaskan ya, ada videonya. Nah, ini di sini dijelaskan. Nah, di sini ada manual metodenya ya, cara manualnya. Nah, kalian bisa tonton videonya. Bersyukur ya, dalam template yang saya beli ini itu ada tutorialnya dalam bentuk video ya. Selain dalam bentuk teks seperti ini, dia juga ada dalam bentuk video. Ini akan memudahkan kita ya. Nah, nanti kalian baca aja. Jadi caranya cukup gampang kok. Kalau kalian bisa, kalian akan menghemat biaya ya. Karena apa? Kalau kalian menggunakan jasa orang lain untuk mengimport demo template atau menginstal template WordPress sesuai dengan demo, itu lumayan harganya ya. Kalau di sini ya, di Envanto WordPress Installation Service-nya itu ya, harganya $50 ya, complete WordPress all in one ya. Nah, ini $50 paling murah ya, ada yang 60, kemudian sampai ada yang $100 juga. Kalian nanti bisa lihat ya, ini harga yang paling murah di situ. Oke. Nah, setelah itu kalian nanti akan ada file ya di sini. Oke, mana dia filenya? Nah, ini di sampel data, ini saya klik ini. Saya ekstrak here ya. Nah, di sini ada banyak file di sini. Di sini nama template-nya itu Zoo ya, kalau nggak salah di sini. Nah, ini Zoo one page ya. Nah, di sini saya akan cari ya, di sini Zoo. Nah, ini dia. Nah, ini Zoo, saya klik. Nah, di sini. Nah, kemudian kita import ya di sini ya. Kalau kita baca ya, cara importnya itu di sini kita cari file yang .xml. Nah, di sini ada ya, .xml. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, berarti ini kita import ya. Choose file. Kemudian kita cari ya filenya. Nah, ini dia. XML ya, sampel data.xml, klik itu, kemudian klik open ya, kemudian klik open. Ini saya kecilin dulu, klik open. Nah, ini sudah muncul ya, kemudian klik upload file and import. Nah, di sini kemudian kalian pilih ya namanya ya. Sebagai contoh saya di sini pilih admin. Kalian juga bisa buat ya, misalnya siapa, Tejo, Manurung, atau Hotman, atau Rida, atau Basuki, siapa aja terserah ya. Kemudian import attachment. Apa maksudnya ini? Ini kita akan mengimport sekaligus gambarnya ya, sama seperti yang di demonya. Nah, ini ya demonya, mana dia. Jadi gambar-gambar ini juga akan diimport. Kalau kalian enggak klik download ini, maka gambar-gambar yang ada di sini enggak terdownload. Tapi layoutnya sama ya, layoutnya sama. Nah, kita mau gambarnya ini juga terdownload. Caranya bagaimana? Ya klik ini ya. Pastikan kalian harus online ya, meskipun di localhost kalian harus online. Oke, klik submit. Nah, dia akan mendownload ya. Kita tunggu ya. Mungkin videonya akan agak sedikit lebih panjang ya di sini. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya pause dulu aja. Prosesnya ini baik di localhost maupun di hosting kita, di server kita, itu sama ya. Untuk import data, demo datanya ya, itu sama, memakan waktu ya, agak lama. Ini bergantung dari internet kita ya. Kalau internet kita cepat ya bagus. Jadi pastikan sewaktu kalian mengupdate website atau plugin, itu pastikan menggunakan koneksi internet yang bagus ya pada saat untuk update aja. Tapi kalau untuk posting artikel, upload gambar, itu bisa kita pakai SmartFriend. Tapi kalau untuk update, saya sarankan jangan ya, karena saya sudah 3 kali menggunakan SmartFriend itu selalu error ketika dia putus ya. Oke, ini kita sudah berhasil mengimport datanya ya. Di sini tertulis all done gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah mengimport semua data sesuai dengan tampilan dari WordPress ini ya, demo website ini. Nah, sekarang kita lihat ya websitenya. Kalau di sini visit site ya, kita lihat. Aduh, saya lupa klik kanan. Mungkin tampilannya masih seperti ini ya. Kalian bingung gitu ya, kok masih seperti ini gitu. Nah, nanti ada caranya. Yang pasti ini sudah terimport semua datanya. Kalau kalian lihat di page-nya di sini. Nah, ini sudah ada ya. Kalau kalian lihat di sini nanti ya, kan ini hanya satu halaman ya. Kalau misalnya ada banyak halaman itu dia. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Cuma dia masih ada seperti ini ya, tidak sama persis seperti ini. Saya close aja biar saya bisa nggak salah. Ini saya close juga. Ini aja deh. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama sudah. Hanya ini masih ada, kemudian ini. Kemudian kalau di sini bawahnya udah nggak ada ya. Nah, bawahnya lain.
Nah, bagaimana caranya? Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, sekarang kita pergi ke setting di sini ya. Kita pergi ke setting. Klik setting di sini. Kemudian klik reading ya. Oh ya, saya lupa di sini. Time date-nya ini 1, 2, 3. Ini saya pilih dulu. Biasanya saya milihnya dari atas 1, 2, 3 itu ya. Save. Kemudian dari setting kita pergi ke reading, mungkinnya saya lupa. Oh ya, benar, ke reading. Kemudian di sini ada static page ya. Nah, ini kalian pilih yang mana ya, homepage ya. Nah, oke. Kemudian kalian save, karena halaman home-nya ini ya. Kalau halamannya itu namanya Tejo, berarti ya kita pilihnya Tejo di sini ya. Post page-nya biarkan default ya. Oke, post page-nya biarkan default. Kemudian setelah di save seperti ini, kalau kita menuju halaman website kita klik refresh di sini ya. Ini sudah seperti demo setting ya. Tetapi masih ada ini ya, tampilan ini sama seperti tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan lakukan caranya seperti ini. Oke, sekarang kita pergi ke setting lagi. Bukan ke setting, kita pergi ke menu setting ya, maksud saya. Kemudian manage location ya. Kemudian pilih main di sini ya, klik save. Nah, nanti di atas di sini akan ada menunya ya, coba lihat. Oke, sudah ada menunya di sini ya, menunya. Tapi belum seperti website ini, ya, belum seperti website ini. Kalau kita perhatikan. Oke, kita pergi ke dashboard kita. Kemudian di sini pergi ke import export ya. Nah, ini theme panelnya ini, import export. Ini punyanya Total Theme ya. Nah, di sini. Kemudian kita cari filenya ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini ada widget theme option. Nah, ini buka ya, yang theme optionnya ini. Filenya. Nah, nanti filenya akan sama seperti ini ya. Nah, ini kalian copy filenya ini. Copy, ini saya geser dulu ke sini. Kemudian ini kita letakkan di bawah sini ya, kita paste di bawah sini, Kemudian kita klik import option sini ya. Kan tadi sudah kita paste di sini ya, kita paste di sini, import option. Tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah ya. Jadi filenya sudah kita import ke website kita sesuai dengan demo kontennya. Oke, kita pergi lagi ke website kita. Di sini kita refresh. Nah, sudah ya. Udah kita refresh, dia sama nih seperti demo yang ada di website yang tadi kita beli ya. Nah, ini demonya seperti ini ya. Sama. Nah, sama persis. Nggak ada yang berubah ya. Nah, ini sama persis. Nah, itu. Mungkin kalau ada ini ya, ini memang menu pada saat kita ngedit website kita ya. Di semua hosting, localhost, kalau kita sedang mengedit website kita ya ada menu di atas ini. Tapi kalau kita sudah selesai sign out gitu ya, nanti dia akan nggak ada menunya ini ya, sama seperti di sini. Nah, tampilannya hilang ya di atasnya itu. Oke, kemudian kalau misalnya ada slider gitu ya, misalnya ada slider, biasanya website itu suka ada gambar gitu ya, slidernya misalnya hilang. Nah, kalian tinggal import aja di sini, slider revolutionnya. Nah, di sini filenya di mana, sama seperti tadi kita mengimport file datanya ya. Nah, slider itu seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya. Nah, ini tuh. Sebentar, ini koneksi SmartFriend lagi kampret ya. Memang selalu kampret SmartFriend. Nah, ini. Jadi dia akan muncul seperti ini. Slider itu seperti ini. Nah, gambar yang ada di halaman website kita ya. Biasanya gambar ini memang selalu ada di website kita. Tapi tidak semua website. Kadang hanya menu aja gitu ya. Buat orang-orang yang suka pakai slider ya, dia akan muncul ya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau slidernya itu nggak muncul, berarti kita tinggal import aja. Nah, kita tinggal import aja slider. Kemudian di sini ada import slider ya di sini. Nah, ini. Kemudian choose file ya. Filenya di mana? Kemudian biarkan ininya default seperti ini ya. Kemudian import gitu ya. Udah, caranya seperti itu. Jadi cara install template WordPress sesuai demo konten caranya seperti itu ya. Atau cara import demo data WordPress supaya tampilannya sama seperti demo yang kita beli di penjual template, caranya demikian. Jadi kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Kalau memang ingin dibantu, saya juga bisa membantu asalkan waktu saya kosong ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena dengan demikian, kalian menghargai video-video yang kami buat ya. Karena kalau kalian menggunakan jasa, itu kalian akan membayar biaya paling sedikit $50 seperti ini ya. Kalau kalian bisa dengan menonton video ini,
Kalian tidak perlu membayar sebesar $50 ini. Jadi hargai video-video tutorial yang dibuat oleh semua orang yang diberikan secara gratis dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.